Sekarang kita masih ngebahas soal logistik. Kan sebelum materi ini kita bicara soal apa itu forwarder, apa tugas forwarder, dan si forwarder bekerja sama dengan siapa. Kan kalian udah belajar. Sekarang yang gue pengen bahas di materi yang kedua adalah pengiriman ekspor gimana sih. Kan gue bilang forwarder itu tidak terlepas dari eksportir. Mereka adalah sahabat baik lah. Gue bilang antara eksportir dan forwarder ini mereka harusnya sahabatan gitu loh. Nah sekarang kalau kita bilang mereka sahabatan, terus cara kalau mau kirim ekspornya gimana? Apa fungsi si forwarder dan bagaimana kita melakukannya? Oke, jadi gue akan jelaskan menggunakan coret-coretan. Karena kalau misalnya kayak gini, biar kalian lebih paham. Sekarang, di sini gue bilang ada 3 pihak yang terlibat. Sebenarnya sih banyak, cuman kalau misalnya dari mata si eksportir itu hanya terlibat pada 3 pihak doang. Yang pertama adalah pabrik, yang kedua adalah kita sebagai eksportir, dan yang ketiga adalah si freight forwarder ini, freight forwarding company. Lalu cara pengiriman ekspor gimana sih? Simpelnya kayak gini guys. Jadi kalau misalnya kalian jualan barang online gitu ya, atau kalian jadi seller di Tokopedia atau jadi seller di Shopee, kalian ini kan ada 2 cara. Yang pertama adalah kalian bawa barangnya ke JNE, terus kalian yang packingin sendiri, terus kalian bawa terus biar JNE yang kirim, atau si JNE-nya datang ke tempat kita karena mereka tahu oh kita penjualannya banyak. Nah konsep ekspor rata-rata yang kedua, dimana si forwarder akan setting semuanya untuk mereka ngambil barang di tempat kita. Permasalahannya barangnya kan bukan barang kita, yang punya tempat juga bukan kita. Makanya gue bilang ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama pabrik, kedua kita, dan ketiga forwarding. Jadi kita harus tektokan dulu nih sama pabrik. Pak, misalnya contoh, gue nih si Julio beli barang dari PT ABC di Bandung misalnya. Gue telepon dulu sama pabriknya, Pak, ini barangnya udah ready ya, tanggal sekian gitu ya. Nah gue ngomong ke forwarder juga, misalnya contoh ya, tanggal 7 Maret gitu ya, tanggal 7 Maret tolong dong dijemput barangnya ke pabrik ABC, misalnya kayak gitu. Jadi gue harus tektokan dulu nih. Jadi kita, di sini gue coret ya, kita harus call dulu, kita harus call pabrik. Pak, ready ya barangnya ya, siapin tanggal 7 nih, soalnya barang mau datang, soalnya kontainer mau datang. Kita sepakat, ini contohnya ya guys, ini contoh 7 Maret. Nah 7 Maret ini juga harus kita bilang ke forwarder, 7 Maret gue udah kiriman nih, supaya si forwarder 1 minggu sebelumnya dia udah telepon pelayaran, dia udah telepon truk, dia udah siapin dokumen dan lain sebagainya. Makanya gue bilang forwarder itu kerjanya gitu, nggak usah kita yang urus, terlalu capek. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya si forwarder ini, selanjutnya si forwarder ini pada tanggal 7 yang ditetapkan, misalnya pagi gitu ya, si forwarder akan menyiapkan truk untuk datang ke pabrik. Nih gue gambarin truknya deh. Truk yang memang bawa kontainer kosong. Udah gitu si kontainer kosong datang ke pabrik. Nanti kalian tinggal ngomong ke si pabrik, Pak nanti tinggal hitung-hitungan lah, pakai biaya buruh atau biaya orang ngangkut masukin barang ke kontainer. Nah setelah barangnya masuk ke kontainer, itu ditutup guys, ditutup terus disegel. Nah udah disegel, nah segel itu adalah satu-satunya cara yang memang dimana si kontainer nggak bisa dibuka. Karena kalau dia udah dibuka, biasanya segelnya udah nggak bisa dipakai. Jadi kayak 1 kali kunci doang. Nah udah selesai disegel, truk itu jalan. Ya gue coret lagi ya. Dia jalan kemana? Dia jalan ke pelabuhan. Jadi truknya tuh jalan lagi guys, karena dia udah muat kontainer. Truknya jalan ke pelabuhan. Nah kalau kita lihat kan simpelnya kayak gitu. Di mata eksportir ya, truknya datang ke pabrik, masukin barang, terus udah penuh, di jalan ke pelabuhan. Sebenarnya di dalam perjalanan itu, forwarder itu harus siapin namanya pemberitahuan ekspor barang gitu ya. Terus si forwarder harus menyiapkan surat keterangan asal. Terus kalian, ini buat kalian, ketika truk udah jalan nih gue coret ya. Ini step pertama. Step pertama adalah kalian call pabrik dulu, saat tanggal berapa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian ngomong ke forwarder, di tanggal sekian nih harus mau di pick up. Itu yang kedua.
Yang ketiga, forwarder akan tektokan sama pelayaran, sama truk dan lain sebagainya untuk siapin truk datang di tanggal itu. Yang ketiga. Nah, yang keempat adalah biasanya pada hari yang sama, kan masukin barang ke kontainer paling cuma 2 jam, 3 jam, atau mungkin 4 jam. Di hari yang sama, kontainer ditutup, terus kontainer itu jalan. Yang kelima, kalian, ini ya, gue bilang nih, kalian, kita, itu harus mempersiapkan 2 dokumen. Ini yang paling umum. Yang pertama adalah namanya packing list. Yang kedua, commercial invoice. Jadi kita harus siapin packing list dan invoice. Jadi apa itu fungsi packing list dan invoice? Packing list itu sebenarnya cuma kayak dokumen, kita taruh di Excel. Kita bilang bahwa barang yang dikirim itu jumlahnya yang warna merah 1000 piece, yang warna biru 2000 piece, yang warna kuning sekian piece. Jadi kayak gitu doang guys. Yang commercial invoice juga sama. Yang merah harganya sekian dikali 1000 berapa. Yang biru 1 piece-nya sekian dikali 2000 berapa harganya, terus di total. Nanti gue akan kasih template-nya packing list invoice di materi ini supaya kalian bisa lihat. Jadi pas kontainer jalan keluar dari pabrik, kalian bikin commercial invoice dan packing list. Nah, habis itu kalian kirim ke forwarder. Pas kalian kirim ke forwarder, sebenarnya tugas kalian itu udah selesai. Biar si forwarder yang masuk ke bea cukai, biar forwarder yang tektokan sama pelabuhan. Kalau di Indonesia, operator pelabuhan itu namanya Pelindo. Biar tektokan dengan Pelindo, biar tektokan dengan pelayaran, biar tektokan dengan Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan sertifikat namanya COO, Certificate of Origin atau surat keterangan asal dan lain sebagainya. Jadi adalah tugas forwarder. Sebenarnya eksportir, gue udah bilang, ekspor is very easy guys. Yang penting hal-hal yang tidak perlu dipikirin jangan dipikirin. As simple as this, simple itu. Kalau kalian mau tahu boleh, tapi kalau mau pusing soal hal itu jangan. Jadi ini adalah gambaran paling simpel ketika kalian melakukan pengiriman kontainer untuk kebutuhan ekspor. Yang pertama pabrik, kalian call. Kedua kalian call forwarder, truk datang, udah gitu masuk, truk keluar, kalian bikin packing list invoice. That's it. Sesimpel itu. Trust me deh. Itu kayak lebih mungkin gampangnya sama kalau kalian telepon JNE untuk pick up barang ke rumah kalian. Kan sama, JNE juga minta ini dong, minta packing list. Barangnya dikirim ke Surabaya berapa dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih konsepnya sama seperti itu. Jadi intinya adalah kalian jangan terlalu pusing soal pengiriman ekspor seperti apa dan nggak perlu takut intinya. Oke guys, kita akan bahas lebih dalam lagi di materi selanjutnya. Bye bye.